Itu adalah foto kapan? Itu foto yang paling baru pada tanggal 30 Januari dan hari Senin berikutnya seperti itu. Kak Niki juga kemarin kabarnya sudah video call juga Kak. Apa itu? Teknologi bang, teknologi. Iya. Sama saya kalau gimana sih? Itu fotonya banyak sama saya. Ada satu teman-teman wartawan itu saya pernah lihatkan itu foto. Dan pada saat saya ada di podcast itu saya lihatkan ini fotonya, foto yang terbaru. Sebetulnya itu tuh nggak usah dipedulikan ya, yang harus dipedulikan itu adalah sekarang Laura sudah sadar, dia mau Laura foto dengan siapapun, yang penting dia sudah sadar, dia sudah tahu apa yang dia lakukan kemarin adalah salah, ya sekarang udah sadar ya sudah. Mau dia foto dengan siapapun itu sudah tidak harus dipertanyakan lagi. Kak Niki juga kemarin sempat video call sama Laura dan padahal juga membuat story mundur dari Laura, mungkin seperti apa tuh? Ya harusnya si siluman itu memang harusnya sadar dari dini ya, sebelum dia mendekati anak saya, Laura, waktu dia masih di UK. Laura kan sekolahnya di UK, kalian tahu kan. Harusnya kan dia tidak harus masuk gitu kan ke kehidupannya anak saya. Harusnya dia sudah mengencam pendidikan dan sekarang harusnya dia sudah kuliah sebentar lagi kan. Karena masuknya siluman ini ya kan hancur semua masa depannya. Tapi ya sudah, yang berlalu biarlah berlalu, masih bisa ditolong. Yang penting Lauranya juga masih punya keinginan untuk melanjutkan sekolah. Ya sudah, saya sebagai orang tua, apa yang anak saya mau selagi itu positif akan saya lakukan dan akan saya support. Kak, mungkin boleh update sedikit kegiatan Loli di sana seperti apa sih Kak? Kegiatannya banyak, dia belajar. Memang Laura ini kan seperti yang saya bilang, dia anak yang sangat pintar, IQ tertinggi, makanya dia bisa berangkat ke UK. Itu bukan beasiswa atau dibiayai negara, tapi dia ikut uji tes yang akhirnya nilainya bagus dan akhirnya bisa berangkat gitu ya. Jadi Laura sekarang di rumah yayasan ini yang swasta ini memang dia sendiri yang ingin belajar, bahkan dia pengen ada guru dari luar juga supaya dia tidak terlambat sama pelajaran-pelajaran yang kehilangan di tahun-tahun yang lalu. Tadi ngomongin soal UK tadi, katanya ingin mensekolahkan kembali Laura di luar negeri. Ya. Di tempat yang sama atau di berbeda? Tergantung tesnya ya, karena kan lewat tes lagi, jadi tergantung. Tapi memang di sana sudah disiapkan, kalau misalkan dapat di UK lagi ya sudah disiapkan, ada teman baik di sana yang memang akan menjaga, atau di mana negaranya pun belum tahu. Tapi kalau dia pilihnya UK atau dia pilihnya Amerika atau dia pilihnya Eropa, ya semua ada tim yang mau membantu untuk menjaga Laura di sana. Tetap di asrama Kak Niki. Asrama. Lebih bersyukur nggak sih Kak Niki melihat keadaan Loli sekarang bisa bilang jauh lebih baik Kak? Bersyukur iya, memang harusnya seperti ini kan. Cuman kan dari kemarin ini banyak yang menanggulangi ikut-ikutan itu, banyak yang nunggangin. Akhirnya namanya Laura masih labil di umur-umur segitu kan, pengen tahu banyak hal tapi dia tanyanya mungkin sama orang yang tidak tepat, atau dia didekatkan sama orang-orang yang tidak suka sama saya sebagai orang tuanya yang ingin menghancurkan lewat anaknya. Tapi sekarang kan sudah ada di pinggangan, terus Laura juga semakin kesini karena Laura juga sekarang udah bisa curhat sama Bang Fahmi. Dia sudah mengakui kesalahannya, dia tahu apa yang sudah dia lakukan, dia menyesal. Karena ya mungkin namanya manusia menyesal pasti di akhir, nggak mungkin di awal kan. Dia menyesal, harusnya dia sekarang sudah kuliah gitu kan, dia punya teman-teman yang bagus dulunya, sekarang jadi seperti ini. Ya sudah, buat saya tuh apapun yang masih bisa diperbaiki ya sudah diperbaiki. Kak Niki terkait rencana Laura nanti akan speak up, mungkin seperti apa nih Kak? Iya, setelah besok ya. Setelah besok. Besok kalian Itu memang keinginan Laura atau seperti apa? Keinginan dari Laura sendiri atau seperti apa? apa nih satu Keinginan dari Laura sendiri atau keinginan dari dia, karena Laura ini melihat beberapa postingan orang-orang yang menurut dia kok begini ya, padahal harusnya nggak begini gitu. Jadi dia mau bicara sendiri tanpa ada paksaan. Kan Bang? Akankah bertemu kapan dengan media atau di video baik video terus kita ini nanti konsepnya Itu teknis nanti dikasih tahu. Pokoknya besok, tunggu besok. Kalau Kang Semir itu datang ya baru akan ada press con.
Tapi Kak Niki, punten, kenapa harus menunggu dari F dulu untuk diperiksa baru Kak Loli speak up? Terus Kenapa? itu strategi aja, nggak usah dicampurin. Saya suka hari ini mau bicara besok itu kan nggak perlu ditanya kenapa harus besok. Yang jelas ada alasannya tersendiri untuk menyampaikan sesuatu. Jadi bisa testimoni, bisa juga respon, bisa juga melalui itu. Dilihatlah nanti situasinya seperti apa. Yang jelas Laura sudah kembali menjadi anaknya Nikita Mirzani, itu yang terpenting. Nanti setelah selesai preskon, apakah nanti Loli atau Laura akan tinggal bersama lagi dengan Akan pulang atau gitu, Kak? membutuhkan waktu lagi untuk di rumah yayasan? Kalau tidak ada hambatan, dia mau melakukan ibadah umroh dengan budenya. Itu reaksi adik-adiknya seperti apa nih? Katanya akan kembali lagi. Bisa komunikasi kemarin lewat video call, yang menanyakan kabar, kakak Loli apa kabar, kayak gitu-gitu aja. Kemudian selain itu apalagi sih lewat itu cerita Keinginannya mah banyak, tapi kan harus dipilih-pilih mana yang bisa dijadiin kenyataan. fasilitas diri seperti apa sih konsep Fasilitasnya rumah aman yang kemarin sama yang sekarang itu beda. Kalau yang kemarin kan di bawah naungan negara ya Bang. Jadi ya seperti itu, anak-anak mungkin di dalam situ kurang banyak kegiatan, airnya suntuk, sumpah. Kalau di sini kan swasta, memang bukannya sosokan, sok kaya loh segala macam, tapi memang Laura di situ dititipkan ya bayarnya juga bukan yang murah, ya 2 digit ya untuk ditinggalin di situ, belum lagi ekstrakurikulernya, belum lagi kalau dia mau melakukan kegiatan yang lain itu semua kita bayar. Terus juga manggil psikiater dari luar, dari rumah sakit yang sudah yang besar itu juga bayar. Tapi benar nggak sih Kak, Raskon mau insya ketemu lagi sama Laura? Wah, Mustahil. mustahil. Kalau di sini mustahil. Kak, ada Kak keterkaitan Bang Rasman kan sekarang lagi ke distract sama kasusnya dengan Hotman. Ada gak keterkaitannya dengan perubahan Laura yang jadi lebih baik? Adalah beda urusan itu. Beda urusan itu persoalan pribadinya Laura sendiri, urusannya ada sendiri. Jadi nggak ada keterkaitannya. Karena urusan Laura ini kan urusan hukum dengan seseorang yang terlapor, ada namanya. Kalau itu kan urusan pribadi dengan Hotman Paris, jadi kita nggak ada kaitannya. Tapi faktor paling besar terhadap perubahan Laura tuh Ya karena apa? pendekatan ya, pendekatan setiap hari kita ajak bicara, ada psikiater juga, ada psikolog juga, semuanya. Ya alhamdulillah kali ini memilih orangnya tepat-tepat semua. Jadi perubahannya Laura menjadi lebih baik itu cepat. Tapi juga ya mungkin ditaruh di tempat yang lebih sejuk, kan di atas, kan dia dekat bukit ya Bang sekarang ditaruhnya. Jadi dapat udara yang sejuk, yang seger, mungkin juga bisa membuat pikirannya jadi lebih terbuka gitu. Lebih tenang. Apakah budenya juga termasuk Oh iya, berpengaruh? Bude itu alhamdulillah salah satu orang yang saya juga nggak tahu bahwa harus mengucapkan apa selain terima kasih, karena dia juga sangat amat membantu saya untuk proses Laura menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kanik, Iya, dari Bude dan Pak Deng Kaniki Bukit berarti di luar kota ya Loli ya? luar kota. Di daerah mana Kak? Hah? Bogor. tidak di Jakarta aja, apakah takut ada orang-orang yang akan datang? Nggak takut sih. Di rumah aman juga kan sebetulnya yang kemarin nggak bisa didatengin siapa-siapa. Cuma bisa kabur kan. Kalau di sini gede tinggi banget. Kalau mau kabur juga sulit, kecuali TNI mungkin yang udah latihan. Dan menghindari hal tersebut akhirnya memilih di luar Jakarta. Kalau di Jakarta itu kan panas ya hawanya. Gitu. Kalau di situ kan sejuk. Terus teman-temannya juga berbeda, bukan yang seperti di rumah aman sebelumnya kayak dicampurin sama siapa-siapa. Kalau di sini memang anak-anak yang membutuhkan pertolongan dari keluarga-keluarga yang memang bukan sembarangan. Jadi dia punya teman berkomunikasi, tukar pikiran tuh jadi lebih apa ya namanya? Lebih terbuka gitu. Jadi nggak mandek otaknya gitu. Karena ada teman yang bisa diajak ngomong, ngobrol. Oke, thank you nih. Terima kasih nih. Terima kasih Kak.